Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, binikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang sangat berbahagia dan dimuliakan Allah, pagi hari ini kita mari belajar bersama menuntut ilmu, yaitu dengan tema syirkah. Kompetensi dasar menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai dengan syariat Islam. 3. Menganalisis prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. 4. Menentukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pengertian syirkah. Syirkah menurut bahasa adalah ikhtilaf, berbaur. Adapun menurut istilah, syirkah ialah perserikatan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Para ahli fikih sepakat bahwa syirkah atau perserikatan ialah perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan bersama. Syirkah ini terbentuk tanpa disengaja, misalnya berkaitan dengan harta warisan. B. Dalil nakli tentang syirkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran surat Shad ayat 24. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Sa'ib radhiyallahu an dinyatakan bahwa ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau pernah menjadi kongsiku pada zaman jahiliyah. Ketika itu engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku dan tidak berbantah-bantahan." Sahih Ibnu Majah nomor 1853. Rukun syirkah. Rukun syirkah antara lain sigot, orang yang berserikat, pokok atau modal yang disepakati. Syarat syirkah. A. Sigot lafal, yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contoh, ijab, kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankan qabul. Saya terima seperti apa yang engkau katakan tadi. Dalam kehidupan modern, lafal tersebut dengan menggunakan perjanjian yang disaksikan dengan akte notaris. B. Orang atau anggota yang berserikat harus memenuhi syarat, yaitu sehat akalnya, balik, merdeka, dan tidak dipaksa. C. Pokok modal yang disepakati disyaratkan, yaitu 1. Modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. 2. Modal hendaklah dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. 3. Modal tidak harus sama, tetapi menurut permufakatan orang yang berserikat. Macam-macam syirkah. A. Syirkah inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka pembagiannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. B. Syirkah wujuh adalah kerjasama 2 orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang pada nama baik dan kepercayaan pedagang. C. Syirkah abdan adalah kerjasama 2 orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Hal-hal tersebut banyak dijumpai pada tukang kayu, tukang bangunan, tukang besi, tukang jahit, dan lain sebagainya yang tergolong kerjasama dalam bidang jasa. Syirkah abdan ini juga disebut dengan syirkah kerja. D. Syirkah mufawadhah adalah kerjasama antara 2 pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengelolaan yang sama, di jalur yang sama, dengan peran salah satu pihak dari keduanya
bertindak selaku kafil atau penanggung jawab atas nama bagi yang lain dalam urusan membeli atau menjual barang. Maksud dari kafil adalah setiap anggota syirkah turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota syirkah yang lain, termasuk di dalamnya hak-hak ketika menjalankan usaha. Apa yang menjadi kewajiban salah seorang anggota syirkah, anggota yang lain turut menanggungnya. Apabila salah satu anggota berperan sebagai wakil, maka ia sekaligus berperan sebagai makfulan, yaitu orang yang dijamin. Sementara orang anggota lain berperan sebagai muwakil atau orang yang mewakilkan dan sekaligus kafil. Dengan kata lain, kafil adalah penanggung jawab atas nama apa yang dilakukan oleh makfulan, wakilnya. Terima kasih. Terima kasih, semoga ilmu bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.